Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Bunga Citra Lestari, Saya Dinda Jaya Susal Sadila. Saya Atia Zahra. yang akan menjelaskan tentang inovasi kami. Yang pertama, Elurana. yang kedua, Awistela. Yang ketiga, pensi. Elurana. Definisi Elurana adalah gabungan make up dan gamifikasi, konsep game dan teknologi pendidikan untuk membuat belajar make up jadi jauh lebih interaktif, edukatif, dan menyenangkan. Cara membuat aplikasi Elurana: yang pertama, desain aplikasi. Yang kedua, buat level, misalnya dari natural look sampai particle. Yang ketiga itu, tampilkan sistem feedback atau umpan balik jika urutannya salah. Dan yang terakhir itu, bisa diberi reward atau poin. Gunakannya, download aplikasi, pilih metode belajar, selanjutnya ikuti step by step melalui simulasi, dan kemudian yang terakhir akan dapat skor sesuai dengan hasil loopnya. Kelebihannya menyenangkan karena belajar sambil bermain, melatih kreativitas, sedangkan kekurangannya itu hanya simulasi, tidak bisa dirasakan secara nyata. Kaitan Elurana dengan psikologi kognitif. Psikologi kognitif kan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang cara manusia berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Nah, hubungan dengan Elurana dengan psikologi kognitif, kita kan belajar langkah-langkah makeup, contohnya seperti urutan foundation, eyeshadow, lipstick, dan lain sebagainya. Proses ini kan meningkatkan memori jangka panjang dan ingatan visual, hal yang merupakan bagian penting dari psikologi kognitif. Jadi, kesimpulan Elurana itu bukan hanya sekedar aplikasi makeup, tapi juga media pembelajaran yang menerapkan prinsip-prinsip psikologi kognitif, yang dimana otak belajar melalui pengalaman visual dan motivasi. Yang kedua adalah Awistela. Awistela adalah inovasi yang menggabungkan makeup dengan IoT atau Internet of Things, yang dimana perangkat ini berbentuk smart mirror atau cermin pintar yang mempunyai kamera dan sensor untuk mendeteksi kondisi kulit kita. Data dari scan itu kemudian dianalisis dengan sebuah aplikasi, lalu hasilnya akan muncul berupa rekomendasi produk dan atau bahkan bisa pengaplikasian otomatis, contohnya pengaplikasian eyeliner. Cara pakai atau pengaplikasiannya cukup mudah. Kita cukup berdiri di depan cermin pintar itu, lalu wajah kita akan di-scan melalui sensor dan kamera. Kemudian kita bisa melihat hasilnya di aplikasi yang tertera di handphone kita menggunakan internet. Dan kalau mau pakai yang otomatis, kalian tinggal hubungin aja alatnya sama cermin, lalu kalian pilih produk dan nanti akan otomatis teraplikasi sendiri. Dan semua data itu akan tersimpan di aplikasi yang ada di handphone kalian. Jadi kalian bisa lihat kondisi kulit kalian itu jangka panjang, misalnya kesehatan kulit kalian. Untuk pembuatan inovasi Awistela ini sendiri, pastinya kita harus menyiapkan smart mirror atau cermin pintar sebagai perangkat lunak utama. Lalu kita harus memiliki sensor dan kamera untuk mendeteksi kulit wajah kita. Data dari kamera akan dianalisis oleh aplikasi yang telah dibantu oleh AI, dan kemudian data itu akan tersimpan di aplikasi yang ada di handphone kalian melalui koneksi internet. Terakhir, inovasi ini bisa ditambahin alat makeup otomatis seperti eyeliner botik untuk mempermudah atau membuat makeup ini sama persis. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya sendiri adalah kita bisa mengetahui kondisi kulit kita, bisa lebih hemat waktu, praktis, terus pengaplikasian makeup yang lebih rapi. Tetapi ada kekurangannya juga. Kekurangannya biaya yang mahal, butuh internet yang stabil, terus resiko bertergantungan pada teknologi dan privasi wajah kita. Awistela ini bukan cuma inovasi yang menggabungkan makeup dengan IoT, tetapi juga mempunyai hubungan erat dengan psikologi kognitif, karena persepsi dalam melihat detail wajah, atensi saat fokus melihat kondisi kulit, atau memori yang melihat perubahan hari demi hari
jangka panjang dan jangka pendek pada saat penggunaan Auristela ini. Jadi, konsep ketiga kami adalah pensif. Pensif ini adalah pena pintar yang terhubung dengan handset khusus. Teknologi ini dirancang untuk merekam, menyimpan, dan memutar kembali memori dalam bentuk visual, hologram, dan pengalaman VR. Nah, cara kerja sederhananya, pena akan merekam aktivitas otak ketika seseorang sedang menulis atau mengingat sesuatu. Lalu data tersebut diteruskan ke handset dan diterjemahkan menjadi gambaran memori yang dapat kita lihat kembali secara nyata. Kelebihan dari teknologi ini adalah sifatnya yang praktis dan mudah dibawa. Karena berbentuk pena dan handset, alat ini bisa digunakan kapan saja. Teknologi ini juga multifungsi. Dia tidak hanya membantu menyimpan memori, tetapi juga mampu menampilkan kembali pengalaman masa lalu lewat hologram atau VR. Namun, tentu saja setiap teknologi memiliki tantangannya. Pertama, biaya produksi masih sangat tinggi karena membutuhkan sensor otak yang sensitif dan perangkat VR canggih. Kedua, ada risiko privasi karena teknologi ini merekam memori pribadi seseorang. Kebocoran data bisa menjadi ancaman serius. Selain itu, dari segi etika dan hukum, diperlukan aturan jelas tentang izin perekaman memori. Dan terakhir, beberapa teknologi pendukung seperti sensor otak dan biometrik tingkat lanjut masih belum sepenuhnya tersedia. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.